Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal bedah satu strategi trading yang spesifik banget dan yang paling penting hemat waktu. Ini cocok banget buat kalian yang super sibuk. Pernah nggak sih ngerasa pengen banget trading saham, tapi ya itu dia, waktunya nggak ada buat mantengin layar seharian penuh. Nah, ini masalah klasik banget, dan ternyata ada loh solusinya. Coba bayangin deh, ada sebuah strategi di mana semua kegiatan trading kamu itu dipadatkan cuma ke satu jendela waktu yang super singkat dan bisa ditebak, yaitu cuma di 30 menit terakhir sebelum pasar tutup. Keren kan? Oke, sekarang kita langsung masuk lebih dalam ya. Kita bakal kupas tuntas logika di balik strategi yang namanya beli sore jual pagi, atau biasa disingkat BSJP. Sebenarnya, kenapa sih waktu jadi faktor penentu di sini? Jadi apa sih beli sore jual pagi atau BSJP itu? Gampangnya gini, ini tuh strategi day trading yang simple banget. Intinya kita beli saham pas mau tutup pasar, sekitar jam 3.50 sore, terus besok paginya langsung kita jual. Udah, sesimpel itu. Nah, yang bikin strategi ini menarik tuh, kenapa harus sore-sore? Jawabannya adalah untuk menghindari badai di tengah hari. Tahu kan, volatilitas yang gila-gilaan itu? Kalau udah dekat jam tutup, harga itu cenderung lebih tenang, lebih stabil. Nggak ada lagi tuh drama karena berita dadakan. Jadi kita bisa dapat gambaran yang lebih jernih soal sentimen pasar hari itu. Oke, teorinya udah. Sekarang gimana prakteknya? Yuk kita lihat rutinitas hariannya, langkah demi langkah. Prosesnya itu cuma 3 langkah kunci. Gampang banget. Pertama, jam 3:30 sore, kita mulai berburu saham, alias screening. Kedua, 10 menit sebelum pasar tutup, jam 3.50, kita pasang order beli. Terus yang terakhir, besok paginya, tinggal jual deh sahamnya. Simple kan? Makanya cocok banget buat yang jadwalnya padat. Nah, yang penting dicatat, screeningnya ini bukan asal-asalan ya. Ada 3 filter penting yang harus dicek. 1, indikator teknikalnya gimana? Mendukung nggak? 2, lihat volume dan nilainya. Ada duit gede yang masuk nggak? Kita ngomongin miliaran di sini. Dan yang ketiga, ini penting. Lihat kebiasaan sahamnya. Apakah dia punya rekam jejak bagus? Sering lanjut naik besok paginya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian filosofinya. Ini bagian yang penting banget, karena mindsetnya ini mungkin agak beda dari yang biasa kita bayangin kalau ngomongin trading. Ada analogi keren dari Coco Chuan, salah satu trader yang pakai strategi ini. Dia bilang, di lautan yang luas, lebih banyak ikan besar atau ikan kecil? Jawabannya, ikan kecil kan? Nah, strategi ini itu ibaratnya kita lagi mancing ikan-ikan kecil itu. Fokusnya ke konsistensi, bukan nungguin satu ikan paus yang entah kapan datangnya. 1-2%. Inilah target profit kotor per trading. Tujuannya bukan buat cari jackpot atau home run, bukan. Tujuannya adalah dapetin untung kecil-kecil, tapi sering. Konsisten setiap hari. Jadi yang dikejar di sini tuh win rate yang tinggi, bukan profit yang gede. Targetnya itu menang sering, sekitar 70% lah. Jadi ini tuh permainan probabilitas. Mendingan menang 7 kali dari 10 trading, meski untungnya kecil-kecil, daripada nunggu satu kemenangan besar yang nggak pasti. Dan disinilah keajaibannya. Keuntungan harian yang kelihatannya sepele itu, kalau dikumpulin terus-menerus, di akhir bulan bisa jadi gede banget. Inilah kekuatan compounding. Untung kecil tapi sering itu bisa jauh lebih powerful daripada satu kali untung besar. Tapi tunggu dulu, sebelum kamu semangat mau coba, ada satu hal yang penting banget. Kita harus jujur, strategi ini cocok buat siapa dan yang lebih penting lagi, nggak cocok buat siapa. Kita harus ngomong apa adanya ya. Day trading itu bukan buat semua orang. Titik. Ini butuh mental dan disiplin yang levelnya beda. Nah, ini dia perbedaannya. Strategi ini cocok buat kamu yang super disiplin, yang bisa puas dengan cuan kecil tapi konsisten, dan yang paling penting, tega buat cut loss tanpa baper. Sebaliknya, kalau kamu itu tipe yang impulsif, serakah, suka ngejar profit gede, atau hobi berdoa supaya saham yang minus bisa balik lagi, wah, mending jangan deh, hampir pasti gagal. Kalau mau sukses dan bertahan di sini, ada 3 kuncinya. Wajib. Pertama, manajemen risiko. Kalau pasar lagi jelek, ya kurangin porsinya, jangan maksa. Kedua, disiplin itu harga mati. Aturan take profit dan stop loss itu nggak bisa ditawar. Dan ketiga, evaluasi terus-menerus. Selalu catat dan analisa hasil trading kamu, biar tahu mana yang berhasil dan mana yang salah. Nah, dari semua yang udah kita bahas, ini jadi pertanyaan penutupnya. Jangan-jangan selama ini satu-satunya alat yang kurang dari strategi kamu itu cuma sebuah jurnal trading. Karena logikanya simple, tanpa evaluasi nggak akan ada perbaikan. Coba deh renungkan